Selamat pagi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Setelah 2 hari ini kita memahami dari hari Minggu kemarin, Minggu, Senin ya, kita memahami bahwa dosa itu menghasilkan fragmentasi. Maka renungan kemarin hari Senin dikatakan bahwa Kristus yang memulihkan yang terpecah itu. Dan kita akan masuk dalam jalan pemulihan itu dengan menyangkal diri, ya kan? Selama ini ajaran dari renungan The Message juga diajarkan bahwa kita harus menyangkal diri ketika mengikut Kristus. Maka hari ini kita akan masuk pada tahap yang lebih dalam, yaitu bagaimana hidup yang sudah dipulihkan itu dijaga dan dijalani tiap hari. Amin, saudaraku ya. Karena masalahnya banyak orang percaya bukan hanya mereka pernah jatuh dalam dosa, tetapi mereka hidup dengan hati yang terbagi, saudaraku. Hati yang terbagi. Mereka kenal Tuhan, tapi mereka juga masih menginginkan dunia. Mereka mau loh hidup kudus, tapi mereka juga masih mau beri ruang kompromi dengan hal yang lain. Apalagi ya, mereka juga ingin ikut Kristus. Aku mau iring Kristus, kan ngomongnya begitu kan. Tetapi mereka juga di satu sisi mempertahankan kenyamanan dirinya juga mau. Lah ini yang repot, saudaraku. Inilah kondisi yang boleh saya katakan hati yang terpecah. Dan itu adalah bentuk lanjutan dari fragmentasi rohani. Karena dosa menghasilkan fragmentasi, dosa menghasilkan perpecahan dalam diri manusia. Salah satunya hati yang terpecah, yang seharusnya buat Tuhan saja, hatinya terpecah sekarang untuk yang lain, bukan untuk Tuhan. Mazmur 86 ayat 11 ya. Dikatakan begini, satukanlah hatiku untuk takut akan namamu. Itu Mazmur Daud. Bukan hanya hidup benar, saudaraku, kerinduan Daud. Tetapi dari tulisan Daud ini kita bisa mengerti bahwa Daud ingin hati yang utuh di hadapan Allah. Maka dia menulis, satukanlah hatiku untuk takut akan namamu. Jadi saudaraku, keadaan diri kita yang susah untuk fokus ke Tuhan, memberikan bulat untuk Tuhan, cinta Tuhan bulat itu bukan dialami oleh kita saja, tetapi juga zaman Daud pun juga sudah mengalami. Maka dia sampai menulis, dia rindu hati yang utuh di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dosa tidak selalu nampak dalam bentuk perbuatan besar, ya. Seringkali dosa itu hadir dalam bentuk yang lebih halus, yaitu ketidaktakutan hati kita kepada Allah, atau ketidakutuhan hati kita kepada Allah. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya, hati manusia itu tidak dirancang untuk terbagi, saudaraku. Amin ya. Ketika hati kita terbagi, maka akan ada konflik antara iman kita dengan keinginan pribadi kita. Ketika hati kita terbagi, maka ada pertarungan antara ketaatan kepada Tuhan dan kompromi kepada dunia. Ketika hati kita terbagi, ada ketidakstabilan di dalam keputusan-keputusan hidup kita. Tidak lagi rohani. Karena ada fragmentasi rohani yang merusak kita. Orang seperti ini tidak benar-benar jatuh, tapi juga tidak benar-benar utuh buat Tuhan. Saudaraku, hati yang terbagi adalah bentuk modern dari fragmentasi rohani. Fragmentasi rohani itu adalah perpecahan, ketidakfokusan kerohanian kita kepada Tuhan. Terpecah untuk Tuhan juga, untuk dunia juga. Itu saudaraku, itu yang saya sebut dengan hati yang terbagi. Permintaan Daud bukan berkati hidupku, tetapi dari tulisan Mazmur 86 ayat 11 ini permintaan Daud satu, yaitu apa? Satukanlah hatiku.
Ini menunjukkan bahwa Daud tahu dia punya masalah utama dalam dirinya, yaitu kurangnya kemampuan. Kurangnya kemampuan untuk dia menertibkan hatinya di hadapan Allah. Maka hatinya tidak utuh. Dia tahu, aku mencintai Tuhan, tapi kenapa aku masih cinta dunia ya? Hatinya tidak utuh. Dia masih tahu bahwa aku masih tertarik dengan dosa loh. Aku masih bisa kompromi dengan itu semua. Dia frustasi juga. Kenapa ya aku susah untuk berkonsisten di dalam kebenaran? Saudaraku, Allah tidak hanya ingin tindakan yang benar, tetapi Allah menginginkan hati yang sepenuhnya milik Allah itu sendiri. Allah ingin hati yang utuh dari kita. Bukan hidup yang terbagi yang kita berikan kepada Dia. Yakobus 1 ayat 8 berkata, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Maka boleh saya katakan begini, ketidakutuhan hati selalu menghasilkan ketidakstabilan emosi seseorang. Ketidakutuhan hati untuk Tuhan akan menghasilkan kebingungan arah hidup seseorang. Kalau hati kita mendua, maka akan ada kekosongan batin, saudaraku. Maka sekali lagi, mengapa banyak orang tidak mengalami damai sejahtera meskipun mereka percaya kepada Tuhan? Karena hati mereka masih terbagi, saudaraku. Hati mereka masih terbagi. Hati yang terbagi selalu menghasilkan kehidupan yang tidak stabil. Dan itu tidak hanya mengganggu kerohanian kita, tetapi juga akan mengganggu psikologis kita, psikis kita. Kosong batinnya. Tidak ada damai akhirnya. Karena Tuhan tidak bisa memenuhi hatinya utuh. Karena Tuhan tidak bisa memiliki orang ini sepenuhnya, saudaraku. Maka sekali lagi, saudaraku, Mazmur 86 ayat 11 itu, tulisan Daud itu bukan sekedar doa sekali waktu. Tapi itu adalah proses hidup yang panjang. Satukanlah hatiku, Allahku. Artinya apa, saudaraku? Tuhan, susunlah ulang orientasi hidupku ini sampai aku memuaskan hatimu. Itu Daud mau ngomong begitu sih sebetulnya. Tuhan, bantulah aku menatap ulang prioritas hidupku untuk aku bisa mengutamakan Engkau lebih dari apapun dan siapapun. Ya kan? Kalimat satukanlah hatiku kan begitu artinya. Atau boleh dikatakan begini, satukanlah hatiku itu Daud mau ngomong begini. Tuhan, tolonglah aku untuk aku bisa memurnikan motivasiku sampai di titik tertinggi. Dan itu menyenangkan hatimu. Amin ya saudaraku ya. Keutuhan hati itu terbentuk melalui penyerahan diri yang konsisten. Proses panjang, bertahap. Ya, maka lagu Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Itu lagu lama kan? Itu kan prosesnya begini, saudara. Bisa dikatakan satukanlah hatiku untuk aku bisa menyenangkan-Mu. Itulah kerinduan hatiku. Seperti Daud berkata, satukanlah hatiku untuk-Mu Bapa. Aku rindu menyenangkan-Mu. Wah, keren saudaraku. Tapi tidak instan ya, melalui proses panjang ya, firman Tuhan yang benar yang kita makan tiap hari ya. Gereja lokal pengajarannya harus firman Tuhan yang murni. Basicnya dari Bible saja, dari Injil yang hidup saja. Wah, itu luar biasa saudaraku. Maka firman itu akan terus bekerja. Tapi ironis memang hari ini banyak orang Kristen yang tidak mau makan makanan keras. Susah, sulit. Mereka selalu ngomong sulit. Loh, kamu mau sampai kapan ngomong ini sulit? Itu Injil sesungguhnya begitu.
Kamu kalau mau dengar yang menyenangkan telinga terus, kamu mau dewasanya kapan, saudaraku? Maka sekali lagi, keutuhan hati itu dibentuk melalui firman yang terus bekerja. Firman Tuhan yang benar. Injil murni, Injil sejati, yang tidak dimanipulasi untuk menyenangkan telinga. Itu yang baru bisa menggarap orang sampai utuh hatinya. Dan Roh Kudus yang terus bekerja, menegur, menasehati, menguatkan, menopang. Dan dari sisi kita ada ketaatan yang terus kita latih. Itu prosesnya tuh, saudaraku. Sampai keutuhan hati itu nyata. Sehingga semakin seseorang hidup dalam ketaatan, semakin hatinya menuju kepada satu titik arah, yaitu apa? Allah saja arahnya. Itu, saudaraku. Ya, jadi keutuhan hati itu terbentuk melalui penyerahan hidup yang konsisten. Masalah hati yang terpecah itu tidak bisa diselesaikan dengan disiplin diri saja, saudaraku. Tapi harus meletakkan Kristus jadi pusat hidup kita. Itu fokusnya. Maka hati manusia menjadi satu titik yang sama. Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka fokus kita satu, Allah. Role model kita satu, Kristus. Pegangan hidup kita siapa? Injil yang hidup. Yang menopang, menguatkan, yang dimateraikan dalam diri kita siapa? Roh Kudus. Udah, itu aja. Udah. Kristen itu pegangnya itu aja, udah. Maka nggak bisa terpecah kita. Maka kerohanian kita tidak bisa dipecah-pecah lagi oleh dosa. Fragmentasi rohani tidak bisa merusak kita. Betul? Karena sebelumnya fokus kita bukan Tuhan. Mungkin Tuhan, tapi juga dunia. Nah gitu loh. Ketenangan kita sumbernya bukan Tuhan, tapi dunia juga. Ya aku tenang kalau ada Tuhan, tapi nggak ada duit bingung. Nah itu nggak tenang namanya. Kita nggak terarah. Maka ketika kita mengerti bahwa Kristus adalah satu-satunya pusat hidupku yang mampu menyatukan hatiku, maka kita tenang di dalam Kristus. Saudaraku, dosa menghasilkan fragmentasi atau perpecahan dalam diri kita. Perpecahan yang negatif dalam diri kita. Tapi Kristus membawa restorasi, memulihkan yang terpecah itu. Dan penyangkalan diri adalah jalan pemulihan kita. Tetapi hasil akhirnya adalah hati yang tidak terbagi di hadapan Allah. Ini goal kita. Allah tidak mencari manusia yang sempurna secara luar, tetapi manusia yang hatinya sepenuhnya tidak terbagi dengan yang lain. Utuh milik Tuhan. Itu yang Dia cari. Maka saya tutup renungan ini dengan satu kalimat, saudaraku. Hati yang terbagi adalah awal dari kekacauan hidup seorang manusia. Tetapi hati yang disatukan di dalam Allah adalah awal keutuhan yang sejati di dalam Kristus. Semoga renungan ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Mengarahkan kekristenan kita dengan benar. Jangan takut di dalam mengiring Kristus. Usahakan bagianmu yang terbaik. Tuhan akan memampukan kita. Selamat pagi saudaraku. GSKI Rebot Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak
sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.